Perkenalkan, nama saya Alberto Pernhas, saya dari manajemen A1 Pagi, NIM 19416860. Makul manajemen operasi. Di sini saya akan menjawab studi kasus UTS, yaitu studi kasus pertama. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang dimana dibantu oleh 4 karyawannya, yaitu diantaranya Pak Ijo, Pak Ija, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas. Dan rincian upah per hari yaitu 1.000 sebagai berikut. Latihan soal dan pembahasan penyelesaian metode Hungarian. Karyawan atau pekerjaan. Di sini sudah dilihat sendiri, yaitu soalnya seperti itu. Dan di sini ada peraturannya, itu tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masa penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian 1 yaitu minimalkan angka 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan angka ini maka diperoleh dari sebelumnya. Di sini Pak Ijo bagian memasak ada 65, 50, 60, dan 70. Pak Ija 55, 45, 60, dan 55. Wanto ada 50, 60, 70, maksudnya 75, 70. Dan Wanti itu ada 40, 55, 65, dan 60. Jadi sesudahnya yaitu Pak Ijo menjadi dapat 15, 0, 10, 20. Pak Ija mendapat 10, 0, 15, 10. Wanto mendapat 0, 10, 25, dan 20. Wanti 0, 15, 25, dan 20. Terus langkah keduanya, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk melanjutkannya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh dari, jadi sebelumnya Pak Ijo mendapatkan 15, 0, 10, 20. Pak Ija mendapat 10, 0, 15, 10. Wanto mendapat 0, 10, 25, 20. Wanti mendapat 0, 15, 25, 20. Jadi di sini ada nilai terkecilnya yaitu 10 bagian Pak Ijo dan 10 bagian Wanto. Jadi sesudahnya itu, jadi Pak Ijo mendapat 15, 10, 10, 0. Pak Ija mendapat 10, 0, 5, 6, 0, 5, 0 maksudnya. Wanto mendapat 10, 20, 15, 10. Wanti mendapat 0, 15, 15, 10. Terus langkah ketiganya, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan ada 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 yang sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan pada soalnya, dari matrik di atas ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikut itu langkah 4. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang berhubungan minimal 2 buah nilai 0 seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10.
Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda dengan angka ini, maka diperoleh hasil yaitu Paijo 5, 10, 0, 10, Paijas 20, 0, 5, 0, Wanto 0, 0, 25, 0, Wanti 0, 15, 5, 0. Jadi setitiknya sudah 0 semua. Dan terus lanjut ke langkah 6. Apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya? Jadi di sini karyawannya ada 4. Jadi masing-masing karyawan itu sudah mendapatkan nilai 0. Dan apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber dayanya? Sudah. Yang juga tercermin dengan jumlah barisnya atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau jumlah karyawan yang ditugaskan yang berada di baris kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Jadi di sini kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong mendapatkan 60, dan Paija mendapatkan 45 dalam tugas memasak, Anto mendapatkan 50 dalam adonan, dan Wanti mendapatkan 40 dalam mengemas. Totalnya 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 kali 1000, yaitu sama dengan 215.000 per hari. Jadi seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan oleh keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel pada soal 1. Lokasi atau salesman. Di sini lokasi 1 yaitu salesman-nya ada 1000. Lokasi satunya ada 1000, lokasi 2 ada 900, lokasi 3 ada 1100, lokasi 4 ada 900. Salesman kedua, lokasi 1 ada 1100, lokasi 2 ada 1000, lokasi 3 ada 950, lokasi 4 ada 950. Salesman ketiga, lokasi pertama ada 1050, lokasi kedua 950, lokasi ketiga ada 900, lokasi keempat ada 1500, 1050 maksudnya. Salesman keempat yang terakhir, salesman terakhir yaitu lokasi pertama ada 1150, lokasi kedua ada 1000, lokasi ketiga ada 950 maksudnya, lokasi keempat ada 1000. Jadi sini cara penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal sehingga masa ini tergolong dalam masalah memaksimasi maksudnya. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Jadi di sini baris pertama itu ada 1100, baris kedua ada 1100, baris ketiga ada 1050, baris keempat ada 1150. Jadi hari ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangi dari 1100, baris 2 dikurangi dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan 1150. Perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada soal berikut, ada tabel 2. Jadi tabel 2 perbaikan pertama.
Salah satu yaitu perbaikannya lokasi 1 itu mendapatkan 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salah kedua di lokasi pertama ada dapat 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 100, maksudnya 150, lokasi keempat 150. Asesmen ketiga, lokasi pertama mendapatkan nilai 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Sales keempat, lokasi pertama mendapat 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga mendapat 200, lokasi keempat mendapat 150. Jadi selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Jadi ini tabel ketiga, yaitu sales pertama mendapatkan nilai 100 pada lokasi pertama, lokasi kedua dapat nilai 100, lokasi ketiga mendapatkan nilai 0, lokasi keempat mendapatkan 200. Sales kedua, lokasi pertama mendapatkan nilai 0, lokasi kedua mendapatkan nilai 0 juga, lokasi ketiga mendapatkan 150, dan lokasi keempat mendapatkan 150. Sales ketiga, lokasi pertama mendapatkan nilai 0, lokasi kedua juga mendapatkan nilai 0, lokasi ketiga mendapatkan 150, lokasi keempat mendapatkan 0. Sales terakhir 104, lokasi pertama mendapatkan nilai 0, lokasi kedua mendapatkan 50, lokasi kedua mendapatkan 200 pas, lokasi keempat mendapatkan 150. Jadi sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada. Sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1 untuk baris 2. Terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari studi kasus, dan saya akan menjawab yang teori. Jadi di sini jawaban yang pertama, peramalan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksi apa yang terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Jawaban yang kedua, jenis-jenis peramalan atau forecasting. Peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu yang lebih besar dari 18 bulan. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu secara 3-18 bulan. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Jawaban nomor 3. Tujuan penting adanya strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih produk dengan merek-merek yang sudah ia ketahui ataupun percaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, konsumen akan tahu merek kita, apa saja produk dari merek kita, dan apa saja kelebihannya. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
membuat suatu perubahan atau organisasi menjadi lebih aktif. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perubahan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Ketertiban karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk memegang munculnya masalah di masa yang mendatang. Jawaban nomor 4. Terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan. Hanya terdapat 2 secara untuk mengatasi seluruh pemodelan keputusan. Salah satu adalah analisis kuantitatif. Yang satunya lagi adalah pendekatan kualitatif. Namun dalam bagian ini hanya satu pendekatan yang akan diperinci secara detail, yaitu peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data histori dan atau variabel asosiatif yang meramalkan permintaan subjektif, dan peramalan kualitatif menggabungkan faktor-faktor misalnya intuisi dan si pengambilan keputusan, emosi, pengamalan pribadi, dan sistem nilai dalam memperamalan. Memperamalan. Beberapa perusahaan menggunakan sesuatu pendekatan dan berpegang pada lainnya. Dalam praktiknya, kombinasi dari keduanya biasanya paling efektif. Jawaban nomor 5. Di sini ada 8. 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun atau jangka menengah 1-12 bulan atau jangka pendek 1-30 hari. 4. Memilih model-model peramalan. 5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. 6. Validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. Dan 8. Terakhir, mengimplementasikan hasil-hasil peramalan. Jadi itu ada semua jawaban untuk UTS manajemen operasi. Terima kasih telah menonton untuk video jawaban UTS ini. Sekian dan terima kasih.